dari jumlahnya boleh ikut, dari jumpernya, lalu dari yang lain-lain, semuanya jauh lebih tenang. Sekarang menjadi tanda tanya, apakah Nikmir sebetulnya juga tenang? Atau barangkali sudah ditenangkan sebelumnya, dibicarakan dan Nikmir barangkali ada keringanan kalau tenang. Karena ini kan sesuatu yang besar. Coba kalau ini terus saja dipersoalkan. Dan buktinya Nikmir tidak mempersoalkan untuk harus ditayangkan masalah JPU disogok itu kan nggak ditayangkan. Jadi kan itu sebetulnya suatu yang aneh. Jadi kemungkinan di sini ada suatu negosiasi sebelumnya. Tapi kalau ketenangan selain dari suasana persidangan kemarin, apa mungkin karena memang seseorang yang bersikap tenang, santun di dalam ruang persidangan, terutama si terdakwa, apa nantinya itu bisa meringankan? Karena case yang sebelum-sebelumnya banyak kasus para koruptor juga dengan bersikap tenang, hukuman menjadi ringan. Apa itu yang membuat Sebetulnya psikologis seorang? Kita lihat ya, kalau misalnya ini kan ada suatu target, misalnya koruptor juga ada hubungan politiknya kan. Bahkan kalau masalahnya terlalu berbahaya, masalah koruptornya sendiri tidak sampai di sidang. Jadi sekarang akhirnya perlu dipertanyakan apakah betul karena sikap atau karena sudah ada suatu perundingan maka sikapnya jadi tenang. Karena kita lihat ada juga persoalan bahwa tenang tapi tidak mau tapi naik banding, akhirnya malah jadi besar, jadi hukumannya diperberat. Jadi kan tanda tanya diteruskan dan terus dalam keadaan kemarahan kan rugi di pihak JPU dan hakim. Sekarang kita lihat lagi, kenapa kok Nikmir tidak menuntut lagi? Itu suatu tanda tanya besar. Jadi sangat mungkin bahwa ini sudah ada perundingan, kesepakatan bersama. Bu, tapi kan ini pro kontra banget ya Bu, terkait memang NM sendiri sebenarnya dia bukan pelaku pembunuh, bukan pelaku koruptor gitu Bu. Tapi kenapa saat penanganan di dalam ruang persidangan orang yang benar mau meliput atau pihak keluarga aja sangat sulit masuk gitu, ya. Penjagaan super ketat gitu. Ya di sini karena itu kita lihat secara keseluruhan persidangan itu diharapkan lebih tertutup, lebih sedikit yang ikut. Lalu juga tidak sampai menggebu-gebu. Terbukti juga bahwa Nikmir tidak tetap menuntut. Itu bukti itu minta ditayangkan. Itu apa bukan suatu tanda tanya? Bu, tapi kalau yang sebagian dari dilaporkan selain dari katanya kasus pemerasan ini kan ada juga pencemaran nama baik atau pembulian gitu Bu, diduganya seperti itu. Nah tapi ini pihak lawan dari NM ini kan mengatakan bahwa si NM ini tukang bully, sedangkan orang-orang yang tidak suka dengan NM ini, pihak lawan NM juga melakukan bully. Ya apa bedanya gitu loh Bu, mereka berkoar-koar sementara si NM ini udah merasakan jeruji selama 6 bulan lebih kan Bu, kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita bayangkan ya, seandainya ada suatu kesepakatan kan mungkin saja terjadi lewat pengacara atau lewat apa. Karena kira-kira apa yang akan terjadi. Tapi sangat tanda tanya, seorang Nikmir yang sudah menggebu-gebu untuk meminta barang bukti ditayangkan, akhirnya tidak menuntut lagi. Ada apa? Lalu kita lihat secara keseluruhan juga suasana sangat diredam. Ini bisa dibilang pembunuhan karakter nggak sih Bu terhadap lawannya gitu Bu? Ini bisa juga pembunuhan karakter, bisa juga kesepakatan untuk kepentingan bersama. Bu, tapi ini kan juga pihak lawan NM selalu mengatakan juga bahwa NM selalu mengandalkan tameng anak gitu untuk meminta penangguhan. Sementara memang faktanya anak NM sedang sakit Bu. Kemarin itu dipertemukan di dalam ruang persidangan
anak itu memeluk ibunya sambil menepuk pundak NM? Sekarang kalau anak sedang sakit ya, apakah tidak otomatis bahwa ibunya minta keringanan? Jadi kita jangan melihat bahwa oh ini sakit kok disalahgunakan, tapi apakah ini betul-betul sakit sehingga ini juga dimanfaatkan karena memang betul-betul sakit sehingga dia betul-betul meminta untuk mendapatkan keringanan. Bu, ini juga ada pro kontra yang mana Nickmir kan sempat mengatakan bahwa dirinya sedang sakit hingga pada akhirnya hakim yang mulia mengatakan memberikan izin untuk melakukan berobat di rumah sakit yang ditentukan oleh pihak pengadilan kan Bu. Namun Nickmir menolak. Ini apakah suatu bentuk pemberontakan bahwa memang mengatasnamakan maaf sakit atau gimana sih Bu Nickmir? Jadi kalau sakit ya sakit kan otomatis ya diharapkan adanya keringanan. Lalu sakit ini juga dimanfaatkan, itu hal yang wajar saja. Jadi yang lain juga kalau ada persoalan sakit kira-kira juga akan begitu juga. Tapi sifat NM begitu memang sebenarnya dia udah merasa ada di posisi yang rapuh, terbawa atau gimana? Itu yang sudah jadi tanda tanya seorang Nickmir. Ada bukti itu tidak terus dia tuntut. Sebelum itu jadi tuntutan besar kan, dengan emosi yang sangat besar. Tapi sekarang kenapa dibiarkan? Ada apa? Kan suatu yang wajar untuk dipertanyakan. Dan katanya sudah dilaporkan sih Bu ke KPK terkait flash disk yang sebagai barang yang dilaporkan itu. Sekarang kita bayangkan ya, dalam keadaan di mana secara umum kita juga tahu bahwa soal bayar sokong menyokong itu tetap berjalan. Kemudian ini juga ketahuan dilaporkan ke KPK. Tapi setelah itu kok diam? Kan sudah lapor ke KPK artinya kan sudah memuncak. Lalu kemungkinan bagi KPK untuk misalnya tidak melanjutkan itu kan juga lebih besar daripada seandainya barang bukti ini terus saja diutarakan. Bu, kalau yang seseorang mempunyai sifat meledak itu biasanya punya terapi juga nggak sih Bu agar orang tersebut jauh lebih tenang, pembawaannya kalem kayak gitu, seperti NM misalnya? Kalem itu kan sekarang kita bayangkan orangnya ya, kita bayangkan Nickmir, apakah betul dia seorang yang kalem? Jika tidak, apakah ini bukan sesuatu yang memang dikondisikan? Karena banyak hal yang bisa dilihat, bukan hanya sekedar Nickmir kalem, CPU kalem, hakim kalem, tapi yang boleh ikut masuk juga lebih sedikit. Di luar juga ada penjagaan. Ada apa? Apa bukan itu suatu yang mencurigakan bahwa ini ada suasana yang dikondisikan walaupun masih takut adanya keramaian sampai di luar diadakan penjagaan yang cukup ketat. Tapi ada pesan nggak sih Bu untuk para pelaku? Ini kan pihak lawan NM selalu menyelogankan atau menyuarakan bahwa NM ini suka membuli, tapi sedangkan sementara yang kita lihat di sosmed malah pihak lawannya juga ikut-ikutan membuli gitu. Padahal NM ini juga seorang ibu yang dia punya anak masih kecil-kecil. Sekarang kita kembali lagi melihat situasinya. Kalau misalnya situasi terjadi bully, apakah pihak lawan tidak otomatis bully? Itu umumnya bisa saja lawan tetap diam, tapi memberikan suatu kemungkinan